Assalamualaikum anak-anakku semuanya, kelas 11 tentunya ya, juga sahabat kimia di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan Bu Tami. Kali ini kita akan mempelajari tentang ini ya, mau menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksinya. Baiklah, jangan lupa ya untuk selalu nonton video-videonya Bu Tami. Dan yang terpenting lagi adalah like and subscribe. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, di sini ada contoh soal begitu ya. Perhatikan soal berikut. Suatu reaksi dari 2 NO gas ditambah Br2 gas menghasilkan 2 NO Br gas. Diperoleh data percobaan sebagai berikut. Gitu ya. Diperhatikan pada tayangan di situ. Kalian ada 4 kali percobaan gitu ya. Kalian bisa cermati. Dari data percobaan tadi ya, di slide yang kedua kalian disuruh menentukan order reaksi terhadap NO, kemudian order reaksi terhadap Br2, order reaksi totalnya, kemudian rumus persamaan laju reaksi, menghitung harga K dan juga menghitung besarnya laju reaksi ya jika diketahui konsentrasi NO dan konsentrasi Br2-nya. Baiklah, untuk pembahasannya yang pertama dulu ya. Para siswa perhatikan order reaksi terhadap NO. Kalau untuk order reaksi terhadap NO, maka kalian syaratnya harus menentukan konsentrasi Br2-nya dibuat tetap. Ya, jadi dari data percobaan tadi, kalian perhatikan pada percobaan berapa konsentrasi Br2-nya tetap. Saya ulang ya, jadi kalau mau menentukan order reaksi NO, maka konsentrasi Br2-nya harus tetap. Kalian tinggal pilih pada percobaan berapa konsentrasi Br2 tetap. Nah, di sini kalian bisa tentukan bisa percobaan 1 dengan percobaan 3 gitu ya. Atau percobaan 1 dengan percobaan yang keempat. Nah, ini juga bisa untuk menentukan ordernya. Nah, kita pilih di sini adalah percobaan nomor 1 dan 3 gitu ya. Nah, masukkan pada rumus umum dari laju reaksi yaitu V3, ini maksudnya V percobaan ketiga, jadi laju reaksi pada percobaan ketiga ya, sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Nah, nanti yang kita gunakan adalah data percobaan yang nomor 3. Ya, dibagi dengan percobaan nomor 1. Jadi V1 sama dengan K kali NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Nah, data yang kita gunakan adalah data percobaan 1. Kita masukkan untuk data percobaan ketiga, ya, laju reaksinya itu 48 kali 10-2, kemudian untuk data percobaan satunya V-nya 12 kali 10⁻². Nah, karena tadi konsentrasi Br2-nya kan tetap, maka kamu tinggal coret aja karena itu sama kan berarti ya. Harga K juga kita coret juga. Nah, maka tinggal V3 per V1 sama dengan konsentrasi NO pada percobaan 3 dipangkatkan X ya, dibagi konsentrasi NO pangkat X ini data percobaan 1. Nah, angka kita masukkan, maka diperoleh, jadi ini 10⁻² dibagi 10⁻² di bawah ya, matematika. Ini juga bisa dihilangkan, dicoret, maka ketemu 4 sama dengan 0,2 per 0,1. Dua-duanya pangkat X, maka ketemunya 2 pangkat X. Ya, sehingga X ketemu sama dengan 2. D terhadap NO sama dengan 2. Nah, yang B kita mau cari order reaksi terhadap Br2. Sama dengan yang A tadi ya. Berarti nanti kalian harus pilih konsentrasi NO-nya dibuat tetap. Nah, pada percobaan berapa konsentrasi NO-nya tetap? Kalian perhatikan di sini ada pada percobaan 1 dan 2. Kita masukkan data V2 per V1 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y.
ini kita gunakan percobaan kedua. Ya, dibagi dengan V1 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Ini menggunakan data nomor 1 gitu ya. Tadi yang tetap siapa? Konsentrasi NO kan? Maka ini bolehlah dihilangkan ya, boleh dicoret. Harga K juga sama kita coret begitu ya. Maka tinggal V2 per V1 sama dengan konsentrasi Br2 pangkat Y. Untuk percobaan 2 dibagi konsentrasi Br2 pangkat Y pada percobaan 1. Ya, kita masukkan data. Nah, maka diperoleh harga 2 sama dengan 2 pangkat Y. Ya, jadi Y-nya ketemu 1. Nah, sehingga orde terhadap Br2 sama dengan 1. Begitu ya. Jadi para siswa perhatikan untuk datanya. Untuk yang A tadi kalau toh kalian pakai percobaan nomor 1 dan 4 hasilnya juga akan sama. Para siswa yang saya sayangi, selanjutnya kita akan menentukan soal yang C ya, yaitu order reaksi total. Nah, kalau order reaksi total maka kalian tinggal menjumlahkan saja order reaksi yang sudah dicari tadi masing-masingnya, gitu ya. Berarti di situ order reaksi terhadap NO kan X, order reaksi terhadap Br2-nya Y. Maka tinggal dijumlah X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1 ketemunya 3. Gitu ya. Juga untuk yang menentukan order reaksi masing-masing zatnya tadi, itu kenapa salah satu konsentrasinya harus dibuat tetap ya. Sebenarnya itu untuk mempermudah kalian menyelesaikan hitungannya saja. Kalau toh tidak ada data yang tetap, kalian pun tetap harus menyelesaikan hitungan itu dengan secara matematika biasa gitu ya. Hanya yang perlu diperhatikan kan karena itu bilangan perpangkatan maka memang benar-benar harus teliti gitu ya. Nah, tapi kalau ada data yang tetap lebih mudah kita menyelesaikan soalnya. Maka kalau untuk menghitung itu kalian pilih data yang angkanya mudah saja gitu ya, angkanya mudah karena perpangkatan. Baiklah, selanjutnya D sekarang ya, menentukan rumus persamaan laju reaksi. Nah, dari data tadi, kalau secara umum kan V itu sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Gitu ya, karena zatnya tadi NO dan Br2. Nah, X dan Y-nya ordernya kita tinggal masukkan saja, berarti V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2 pangkat 1 gitu ya. Tapi kalau untuk pangkat 1 kan sama saja, tidak usah dituliskan pangkatnya juga boleh gitu ya. Jadi di sini ketemunya V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2. Begitu ya. Nah, sekarang yang E kita ingin menentukan harga K. Tetapan laju reaksi. Nah, untuk menghitung harga K, kalian boleh mengambil data percobaan yang ada. Iya, boleh data percobaan 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nanti kalau hitungannya benar, maka hasilnya K itu juga akan benar, akan sama gitu ya, dari percobaan 1 sampai dengan 4. Nah, di sini kita akan mengambil data 1 ya. Kita masukkan lagi rumusnya V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2 gitu ya. Data untuk percobaan 1 dimasukkan semuanya. V-nya itu 12 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K kali konsentrasi 0,1 pangkat 2 dikali konsentrasi 0,1 gitu ya. Maka K sama dengan, nah ini matematika bermain lagi gitu kan. 12 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan konsentrasi, ini ya, bukan konsentrasi, dibagi dengan 0,1 pangkat 2 dikali 0,1. Nah, jadi ketemunya kalian ubah ke perpangkatan saja biar gampang ya. Di atas ada 10 pangkat min 2, di bawah 10 pangkat min 2, itu dari 0,1 kuadrat ya. Kita coret, maka ketemunya 12 dibagi 10 pangkat min 1. Nah, bilangan perpangkatan kalau di bawah ya dari pecahan terus mau dinaikkan ke atas berarti pangkatnya ini berubah, yang min jadi plus. Nah, jadi 12 kali 10 pangkat 1 itu sama saja 120.
gitu ya. Kemudian yang F sekarang, ordernya sudah ketemu, rumus lajunya sudah ada, harga K-nya juga sudah ketemu, begitu ya. Ini jika dilakukan pada suhu yang tetap, maka harga K-nya juga akan sama. Nah, untuk besarnya laju, kalian tinggal masukkan data saja ya, nanti sudah ketemu. Nah, sekarang saatnya kita latihan soal. Oke, jadi dari apa yang tadi sudah dipelajari ya, nanti kalian bisa terapkan di situ untuk mencoba menyelesaikan soal berikut ini. Ya, perhatikan seperti yang ada di tayangan. Jadi nanti kalian juga akan menentukan order reaksi terhadap N2, order reaksi terhadap O2, order reaksi total, harga K, rumus lajunya, kemudian menghitung besarnya laju reaksi. Gitu ya. Oke, nanti bisa dibuka lagi tayangan sebelumnya atau juga didiskusikan sama Bapak Ibu gurunya, bisa juga sama teman-teman semuanya. Gitu? Baik para siswa dan sahabat kimia semuanya, sudah kita pelajari ya tadi untuk menentukan order reaksi, dan tetap semangat, tetap sehat, selamat untuk berlatih dan selamat juga mengerjakan latihan soalnya, dan jangan lupa untuk selalu ikuti video dari Bu Tami ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.